Terima kasih. Perlu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa CNBC Indonesia, kami dari Asosiasi Pelaku Usaha Sektor Hulu Kelapa Sawit yang tergabung dalam GAPKI atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, tentu saja menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi dengan dicabutnya larangan ekspor CPO, yang mana kebijakan itu diberlakukan sejak tanggal 28 April 2022. Dengan dicabutnya larangan ekspor tadi, tentu ini membawa kabar gembira bagi seluruh pelaku usaha dan juga teman-teman petani dan bekerja di sektor kelapa sawit, karena ini akan menjamin keberlanjutan dari usaha perkelapa sawitan Indonesia, dan kami siap untuk bersaing kembali di dalam persaingan pasar minyak nabati global. Seperti itu, Iva. Oke, tapi kalau kita lihat alasan dulu untuk larangan ekspor ini diberlakukan adalah untuk menjaga pasokan minyak goreng di dalam negeri ini terjaga begitu di tengah kenaikan harga yang cukup signifikan dalam beberapa periode waktu yang lalu. Nah, kalau Anda sendiri melihatnya dengan pencabutan larangan ekspor saat ini, apakah pasokan CPO dan juga minyak goreng di dalam negeri sudah bisa dikatakan cenderung aman? Ya, dari awal kami sudah menyampaikan bahwa kalau kami sebagai asosiasi pelaku usaha di sektor hulu kelapa sawit bisa memastikan bahwa pasokan bahan baku CPO atau minyak sawit mentah ke teman-teman produsen minyak goreng itu tidak pernah berkurang, bahkan lebih dari cukup. Itu sejak awal, sejak akhir tahun lalu, sejak terjadi kenaikan harga minyak goreng yang cukup tinggi karena kenaikan harga minyak sawit mentah di pasar global yang tinggi, kami memastikan bahwa pasokan bahan bakunya tidak pernah berkurang. Jadi sebetulnya memang tidak ada isu sama sekali bahwa kelangkaan atau sulitnya masyarakat mendapatkan minyak goreng itu karena bahan bakunya yang tidak ada. Bahan bakunya melimpah karena Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, dan kita memastikan bahwa pasokan minyak sawit mentah kepada teman-teman produsen minyak goreng ini aman dan lebih dari cukup dulu, sekarang, dan sampai kapanpun akan seperti itu. Karena itu kemarin ketika kemudian keluar kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah dan beberapa produk turunan minyak sawit seperti minyak goreng, kami surprise, dan alhamdulillah kebijakan tersebut berlaku 3 pekan ya. 3 pekan itu kalau dipotong dengan lebaran efektif mungkin 2 pekan, dan kami bersyukur pada akhirnya Bapak Presiden dengan mempertimbangkan kepentingan yang jauh lebih besar, mempertimbangkan keselamatan ekonomi nasional, dan kita tahu bahwa minyak sawit ini, industri komoditas minyak sawit ini adalah penyumbang devisa ekspor terbesar. Akhirnya kebijakan tersebut dicabut, dan tentu setelah kebijakan larangan ekspor tersebut dicabut dan kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru terkait dengan pengamanan pasokan minyak goreng dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, kami sebagai pelaku usaha di sektor hulu akan bekerja sama dan kemudian koordinasi serta mendukung setiap kebijakan pemerintah untuk ikut menyediakan atau mensupport kebijakan pemerintah dalam menyediakan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Seperti itu yang bisa kami sampaikan, Iva. Oke, tadi Anda katakan bahwa sebetulnya kita sebagai negara pengekspor CPO tidak terlalu terpengaruh begitu ya dari pasokan bahan baku sendiri begitu karena cukup banyak. Nah, tapi kalau kita lihat begitu dari selama periode yang Anda katakan 3 minggu, efektifnya adalah 2 minggu untuk pelarangan ekspor CPO sendiri. Seperti apa sih sebetulnya dampaknya kepada industri CPO di tanah air khususnya? Ya, jadi sebetulnya kita ini belum menghitung secara detail dampaknya seperti apa, tetapi kan kalau kita lihat ya, kemarin dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, jadi kalau kita lihat ini sebetulnya angka yang dirilis oleh teman-teman di BPS ini sudah cukup mewakili apa yang kemudian terjadi seandainya kemudian memang minyak sawit ini tidak bisa diekspor, karena begitu diperlakukan tanggal 28 April, kemudian keluar neraca perdagangan bulan April tahun 2022, kita sudah melihat terjadinya penurunan ekspor pada minyak sawit di situ. Nah, kontribusi penurunan ekspor minyak sawit ini tentu akan berpengaruh terhadap posisi neraca perdagangan nasional kita.